wabarakatuh. Sahabat berbisa yang ada di Kota Dumai, khususnya Provinsi Riau, selamat datang di Bandar Bakau. Salah satu di sini adalah objek wisata Bandar Bakau yang ada di Kota Dumai, persisnya di Jalan Nelayan Laut, Kelurahan Pangkal Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau. Nah, bagi masyarakat Kota Dumai dan Provinsi Riau umumnya, di Bandar Bakau ini banyak sekali yang bisa kita temui. Salah satunya jenis-jenis pohon mangrove yang ada di sini, mungkin dan objek-objek wisata lainnya seperti pusat-pusat jajanan dan makanan yang tersedia di sini. Bagi Anda masyarakat Provinsi Riau, khususnya untuk menikmati suasana laut, khususnya di Kota Dumai ini, Anda bisa menikmati suasana laut yang nyaman dan berbagai keindahan yang disajikan di sini. Apakah perjalanan kita pada hari ini? Kami akan mencoba menelusuri kawasan Bandar Bakau yang ada di Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai ini. Yuk kita ikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya toh? Alhamdulillah sehat. Tuh, ini kita minta waktu bersembang sedikit nih. Ini terkait dinas wisata Bandar Bakau itu. Berapa luas hektar yang ada di Bandar Bakau ini untuk terus? Alhamdulillah SK Menteri 903 tahun 2016 mencatat koordinat di sini 31 hektar. 31 hektar. Sudah berapa tahun kita mengelola Bandar Bakau itu? Secara tarikan dari awal hampir sudah masuk 21 tahun penuh, lalu bisa dikunjungi oleh umum baru sejak 2016. Oke, selama 21 tahun mengelola Bandar Bakau, tentunya ada suka duka yang dilewati. Ini seperti apa? Yang saya tanya dukanya dulu nih. Tentu jerih payah Datuk dulu yang saya ingin tanyakan. Ini seperti apa ini? Duka ya sangat duka, tapi di balik duka yang saya hadapi itu, dari situlah saya melihat kebesaran Allah Ta'ala. Di balik duka itu ada sebuah kemanisan, ibaratnya saking pahitnya manis, yaitu bagaimana membuat paradigma orang-orang pesisir agar mau menyelamatkan hutan. Jadi itu sangat sulit sekali, merombak tidak semudah balik telapak tangan. Yang kedua, rumitnya birokrasi.
dulu sedikit-sedikit kita harus ke pusat, sedikit-sedikit kita harus ke pusat laporan, dan pusat pun dan daerah pun tidak bisa mengasih solusi dengan baik mungkin juga. Waktu itu masalah kepahaman mereka tetap beralihnya aturan-aturan yang ditentukan oleh pusat. Jadi terpendam dalam duka itu, sehingga saya menyebutnya dalam waktu itu saya terbenam di Kuala Duka. Ini sangat menarik ini. Ini duka terbenam dalam apa nih? Kuala Duka. Kuala Duka ini seperti apa? Sebentuk satu judul ini tuh. Ya. Mungkin lebih apa lagi ya, dijelaskan tuh seperti apa? Mungkin background saya selaku seorang seniman sastra. Ada kaitan-kaitannya itu ya? Karena cara begitu. Karena saya bukan seorang orator. Saya mengorasikan permasalahan Bandar Bakau ini lewat sebuah karya seni. Dan dalam seni itu sendiri, saya tidak saja lagi berkesenian pada sebuah paper atau sebuah kertas dan pena. Saya bekerja secara gerak di lapangan, seperti permasalahan sampah. Saya berteater tentang sampah, saya menulis tentang sampah di dalam media-media sosial sesuai dengan eranya saat ini. Lalu Kuala Duka itu ya? Bandar Bakau itu ada sebuah sungai. Sungai itu Sungai Dumai namanya. Jadi di Sungai Dumai itu saya melihat seperti pembiaran sebuah pertarungan semut dengan gajah. Dalam arti saya seorang masyarakat kecil yang berhadapan dengan kerasnya birokrasi negara. Saya waktu itu dibiarkan. Jadi saya ketika dibiarkan, saya merasa saya berduka. Jauh sebelum era reformasi, wilayah Dumai pesisir, khususnya di Dumai Kota dan Dumai Barat ini, sebagai kawasan APL, bisa saja digunakan sebagai kawasan industri pelabuhan yang sangat dibesar-besarkan sebagai ekonomi nasional. Tapi saya melihat ada kerusakan lingkungan, abrasi budaya berkaitan dengan legenda Buah Bakau yang dimiliki di dalam legenda Putri Telur Dumai. Tak ada yang peduli, seakan-akan ini tak ada nilai nominal. Padahal menurut saya inilah keruntuhan ekonomi yang berada di nadir sebenarnya dari sisi kebudayaan peradaban manusia di era globalisasi ini. Ini dilihat dari kacamata seni itu ya? Budaya dari lihat kacamata budaya. Ya. Kemudian dari ini tadi kan dukanya. Kalau sukanya ini mungkin sedikit lebih diceritakan tuh. Sukanya terkait dengan Bandar Bakau ini itu ya? Ya. Bukan di Sungai Dumai. Kalau Sungai Dumai masih duka itu ya? Sukanya saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mendampingi saya benar-benar mengantar saya dalam hidup ini sampai selesainya kasus Bandar Bakau sebagai kawasan kompleksitas menjadi kawasan lestari. Jadi begitu keluar SK 2016, dalam duka yang dalam itu tadi, istri saya meninggal, tapi di saat itu juga SK itu ditandatangani menteri. Oke, ini selama 21 tahun dengan 31 hektar area konservasi Bandar Bakau ini atau kelola. Tentunya ini seperti kami menelusuri dulu, ini sudah dibangun jalan untuk menelusur. Sekarang tinggal jalan setapak. Kalau dengan dalam kata lain ini mulai pembangunan. Ini bentuk perhatian dari pemerintah. Ini saya, kalau pengamatan kami ini sangat minim dan sangat kurang sekali. Ini bagaimana untuk kedepannya ini? Persoalannya satu. Ketidakmampuan dari dinas terkait membangun rencana kerja pariwisata itu tadi. Mereka duduk di dinas pariwisata, tapi rencana kerja pariwisatanya belum efektif. Ini penyebabnya. Yang kedua, dalam bentuk pembinaan itu bukan sekedar melakukan pelatihan pariwisata, tapi harus turun langsung melihat, merasakan, menilai profesionalkah dunia pariwisata yang dimaksud. Contoh,
pariwisata yang berhubungan dengan tourism itu beda dengan orang jalan-jalan makan angin. Orang dari Sudirman datang ke Bandar Bakau itu bukan turis, itu orang-orang makan angin. Yang dibahas yang berkaitan dengan destinasi itu orang yang datang ingin melihat sesuatu yang membawa ekonomi. Ekonominya itu memang yang mau kita rekrut, dan merekrut ekonomi ini tadi haruslah pelayanan prima yang bisa kita sajikan. Baik, ini kita masih berkaitan dengan dinas pariwisata, baik dinas pariwisata provinsi maupun dinas pariwisata Kota Dumai ini sendiri. Maksud saya, ini bentuk perhatian selama 21 tahun ini apa sudah mereka bantu terhadap Bandar Bakau ini? Selama 21 tahun khusus dinas pariwisata provinsi telah melakukan pelatihan kepada pelaku pengelolaan pariwisata dan memberi laluan kepada pengelola pariwisata melakukan studi banding di luar Provinsi Riau. Yang belum sama sekali itu adalah infrastruktur pariwisata itu sendiri, lalu implementasi terhadap pelatihan-pelatihan itu belum. Misalnya kita dilatih bagaimana menggaitkan turis, tapi nggak ada bentuk penggait turis dari yang lahir dari pelaku yang diutus untuk latihan tadi. Baik. Datuk Darwis, ini kita berkaitan dengan wisata kita pada Bandar Bakau ini. Salah satu ikon dari Bandar Bakau ini yang kita jual ini adalah mangrove, kawasan mangrove. Ini yang menjadi tujuan, yang menjadi ciri khas daripada Bandar Bakau ini sendiri seperti apa, dan pohon apa yang sering ditanya-tanyakan oleh para pengunjung atau saja masyarakat yang pergi makan angin di sini. Sesuai awal dari mengangkat isu lingkungan yang saya katakan tadi adalah abrasi budaya. Waktu itu saya mengangkat ke pemilik wilayah, dalam hal ini BUMN, bahwa membangun pelabuhan itu bakal menghabiskan suatu jenis bakau legenda yang ada di Dumai, yaitu bakau belukap. Bakau belukap kita harus bangga. Dari 100 lebih kilometer kota Dumai, Dumai memiliki 36 spesies mangrove, mangrove sejati dan mangrove asosiasi. 24 dari 36 itu ada di Bandar Bakau, dan 47 mangrove nasional Indonesia, 24-nya juga ada setengahnya ada di Bandar Bakau. Baik, setelah 21 tahun kita masuk di era tahun 2020 ini, dan telah dibangunnya tol Permai, tol Dumai Pekanbaru. Kemudian akses masyarakat Kota Pekanbaru Riau umumnya untuk ke Dumai ini dengan jarak tempuh sekitar 2 jam. Bagaimana tingkat kunjungan terhadap Bandar Bakau ini sendiri, Saudara? Kalau saya mempresentasi pastinya, saya belum memiliki grafik statistik, tapi secara kasat mata saya bisa nilai itu 300% naik peningkatan. Dari indikasi kalau dulu Bandar Bakau itu ramainya hari Sabtu dan Minggu. Kalau sekarang setiap hari dalam 1 minggu 7 hari itu ya setiap harinya ramai. Dan ini bakal bisa ramai lagi bila kita bisa memberi pelayanan prima dalam bentuk pengelolaan wisata yang sebenarnya. Apakah salah satu objek wisata ini termasuk objek wisata sejarah atau legenda atau bagaimana nih? Yang tepatnya wisata edukasi ekologi. Wisata edukasi ekologi. Nah, pemirsa, mungkin hampir beberapa saat kita telah bersembang atau berbincang dengan pengelola Bandar Bakau. Dan hal ini tentunya bagi masyarakat Kota Dumai, pemerintah Kota Dumai, pemerintah Provinsi Riau umumnya perlu perhatian khusus terhadap Bandar Bakau untuk kelestarian yang akan datang. Selain itu, peningkatan ekonomi setelah dibukanya tol Dumai Pekanbaru ini sesuai penyampaian pihak pengelola hampir 300% peningkatan jumlah pengunjung yang datang setiap akhir pekan dan setiap harinya pada umumnya untuk berkunjung atau lebih dikenal dengan makan angin ke Bandar Bakau ini. Saya Khairul Iwan serta kameramen Angga Putra dan Muhammad
Rahmat Wijaya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menelusuri, tentunya pemerintah Kota Dubai ini harus memberi perhatian khusus terhadap destinasi wisata Bandar Bakau ini, karena jalan setapak atau jalan menelusuri kawasan Bandar Bakau ini sudah sangat memprihatinkan. Selain itu juga pemerintah Provinsi Riau umumnya, Bandar Bakau yang ada di jalan nelayan laut Kota Dubai ini juga menjadi salah satu tujuan wisata yang ada di Provinsi Riau. Nah, daripada itu kami mengharapkan pemerintah Provinsi Riau dan para donatur pariwisata untuk lebih memperhatikan destinasi wisata yang ada di Kota Dumai, sehingga destinasi wisata ini tidak termakan dan tidak hilang terjamah oleh waktu yang akan datang.